Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM B100210585 dari Program Studi Manajemen kelas L. Di sini saya akan mempresentasikan proses pembuatan produk proyek warga negara yang telah dibuat dalam tabel LKPBN 3 sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan melakukan pengamatan atas permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan pengamatan, terdapat beberapa permasalahan yang relevan dengan program studi yaitu 1. Permasalahan kebijakan upah buruh yang tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok. 2. Para buruh mengancam melakukan aksi demo jika upah belum juga berubah sesuai dengan harga kebutuhan pokok. 3. Upah di setiap daerah dinilai berbeda dan tidak adil bagi para buruh. 4. Gubernur harus bisa menangani masalah upah buruh agar rakyatnya dapat sejahtera. Langkah kedua yaitu menentukan topik permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Setelah menjabarkan identifikasi masalah, saya memilih topik permasalahan kebijakan upah buruh yang tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok. Langkah yang ketiga yaitu menjabarkan relevansi topik yang sesuai dengan program studi dan mata kuliah Pancasila. Topik permasalahan yang saya pilih berkaitan dengan masalah ekonomi dan program studi manajemen. Dalam permasalahan kebijakan upah ini, pemerintah harus adil menentukan kebijakan upah buruh yang sesuai dengan harga kebutuhan pokok, agar mereka dapat memanajemen pendapatan sesuai dengan upah yang layak dan dapat mengatur kebutuhan pokoknya. Dalam permasalahan kebijakan upah buruh yang tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok ini juga relevan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap warga negara harus mendapatkan keadilan yang sama. Dengan hal ini, tenaga kerja buruh agar mendapat upah yang sesuai dengan harga kebutuhan pokok. Langkah yang keempat yaitu menentukan jenis produk yang akan dibuat. Di sini saya akan memilih jenis produk yang akan dibuat untuk tugas proyek warga negara berupa video presentasi yang akan di-upload di YouTube. Langkah yang kelima yaitu mengumpulkan sumber referensi yang berkaitan dengan topik permasalahan. Saya mengumpulkan beberapa sumber referensi yaitu dari artikel jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan. Langkah yang keenam yaitu menjabarkan informasi yang telah dikumpulkan. Saya memperoleh referensi dari media online yaitu yang berjudul "Belum Berhenti Buruh Ancam Melakukan Aksi Lebih Besar Jika Upah Tak Sesuai Dengan Harga Kebutuhan Pokok". Semarang, Sigi Janteng. Harga kebutuhan pokok di setiap wilayah rata-rata sama, misalnya harga beras, minyak goreng, telur, daging, dan lain-lain. Di seluruh provinsi di Indonesia relatif. Pernyataan itu disampaikan oleh Karmanto, Ketua Aliansi Buruh Jawa Tengah saat berorasi di depan Gedung Gubernuran Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang saat melakukan aksi demonstrasi pengawalan penetapan upah minimum kota atau kabupaten (UMK) pada Selasa 30 November 2021. Pertanyaannya, mengapa ada kesenjangan upah yang sangat jauh dibanding upah di Jawa Timur dan Jawa Barat misalnya? Karawang bisa mencapai 5,2 juta, DKI Jakarta 4,7 juta, Kota Semarang yang tertinggi 2,8 juta. Menyedihkan katanya.
Kami berharap kebijakan pemerintah tidak menyengsarakan rakyatnya. Bahkan di Jawa Tengah, terutama Brebes, Banjarnegara, Grobogan, UMP-nya ngenes sekali, yakni berkisar 1,8 jutaan, tambah Karmanto. Apabila kebijakan yang dikeluarkan gubernur tetap tidak adil, maka kami akan terus galang kekuatan untuk melawan. Jika Pak Ganjar mengabaikan aspirasi buruh, maka kami akan geruduk presiden di istana dan wakil rakyat gedung DPR. Tidak ada kata menyerah dalam perjuangan sebelum keadilan terwujud, tegasnya. Dari hasil yang diperoleh melalui pekerjaan, seseorang pekerja mendapatkan upah guna mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarganya. Satu hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang upah Pasal 1 Ayat 1. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kesimpulan topik permasalahan ini adalah diharapkan produk ini dapat membantu tenaga kerja buruh untuk mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.